Oke, sekarang kita masuk ke perkuliahan di minggu ketiga dari e-commerce, dan pada perkuliahan minggu ketiga ini kita akan membahas tentang berbagai modal e-commerce seperti B2B, B2C, C2C, mobile commerce, dan social commerce ya. Apa tujuan dari pengajaran kita di minggu ini? Yang pertama, Anda nanti harus bisa membedakan, harus bisa memberikan contoh apa itu B2C, B2B, M-commerce, social commerce, dan local commerce. Kemudian nanti kita akan go through spesifik di B2C dan di B2B, kemudian bagaimana B2B maupun B2C tadi bisa mengaplikasikan strateginya. Nah, terkait tadi ya beberapa tipe dari e-commerce itu ada namanya B2C, dari business to customer. B itu singkatan dari bisnis, C itu customer. B2B artinya business to business, artinya dari bisnis ke pasarnya adalah bisnis. C2C itu adalah dari customer ya, yang penjualnya adalah customer, to customer, dari ke pembeli individual customer lainnya. Mobile e-commerce, lokal e-commerce, dan social e-commerce. Kita akan bahas secara detail satu per satu. Yang pertama adalah B2C e-commerce. Ini adalah e-commerce yang paling umum digunakan ya, paling umum dikenal oleh si konsumen. Nah, tipe-tipe dari e-commerce yang ini adalah paling umum, di mana perdagangan online ini dilakukan oleh dari entitas bisnis, yang menjual adalah bisnis dan konsumennya adalah konsumen individual atau end user dari suatu produk ya. Apa saja model-modelnya? Bisa retail online, bisa Anda sudah kenal banyak sekali ya retail online, ada Shopee, Lazada, Bukalapak, termasuk sebenarnya adalah misalkan Sephora, Body Shop yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Dan bentuk yang kedua adalah travel online, ini seperti Traveloka, Booking.com ya, dia dari bisnis yang konsumennya adalah konsumen individual, atau dia penyedia konten online seperti Netflix. Netflix ini tidak ada produk tangible-nya, tapi dia adalah suatu bisnis entitas di mana dia menyediakan persewaan atau subscription dari video-video atau film-film dari beberapa dunia gitu ya, film yang sangat populer. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah business to business atau biasa disingkat sebagai B2B e-commerce. Pada dasarnya kalau dilihat dari kapitalisasi pasarnya, dari besarnya pasar, B2B ini nilainya lebih besar daripada B2C, terutama kalau kita lihat di pasar Amerika. Kenapa? Karena tentu saja pembelian bisnis kan pasti lebih besar dibandingkan dengan pembelian dari konsumer retail gitu ya, konsumen individual, volumenya lebih kecil walaupun jumlahnya lebih banyak ya. Apa saja yang masuk ya B2B yang terkenal di Indonesia itu, misalkan Kawan Lama ya, Anda tahu Kawan Lama itu adalah perusahaan tools yang dia menyediakan beberapa perlengkapan industri ya. Kemudian Electronic City, dia juga menyediakan beberapa perlengkapan elektronik yang ditujukan untuk ke perusahaan. Selain juga Electronic City punya untuk ke konsumen retail, Indo Trading ini juga untuk perdagangan yang konsumennya adalah perusahaan, biasanya ini adalah perdagangan komoditas. Kemudian Rally.com, Tajima, NBIS, Indo Network, BC. Memang tidak terlalu banyak B2B market yang ada di Indonesia. Ya, ada suatu gabungan ya antara B2B dengan B2C yang kita sebut sebagai B2B2C ya. Misalkan ya, Lazada menjual lapaknya ke Unilever katakanlah, membuat suatu official store ya. Sekarang ini hampir semuanya platform sudah punya official store ya.
Wardah punya official store di Tokopedia, di Shopee misalkan. Wardah itu kan bisnis ya. Jadi si Shopee tadi menjual ke bisnis, ke Wardah. Baru di Wardah official store yang ada di Shopee tadi jualan ke konsumen. Ini yang disebut dengan B2B2C. Jualan ke bisnis, kemudian dari bisnis itu baru jualan ke konsumen. Ya. Atau kalau di dalam istilahnya e-commerce ada juga yang menyebut sebagai two-side platform. Jadi si Lazada tadi dia membuat suatu program supaya Nestle, Unilever, Wardah, perusahaan-perusahaan elektronik mau membuka official store-nya di lapaknya. Tentu saja perusahaan tadi harus membayar ke Lazada, ke Shopee. Baru kemudian perusahaan-perusahaan itu berjualan ke konsumennya. Ya, jelas ya? Itu yang kita sebut dengan B2B2C. Nah, apa saja kemudian yang ketiga modelnya adalah C2C, dari konsumen individual ke konsumen individual yang lain. Beberapa model sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya ini ya, C2C dari suatu individu ke individual yang lain. Misalnya OLX itu di OLX, di platform OLX, individual itu bisa menjual produk-produknya yang dimilikin ya. Misalkan dia mau jual motor, barang-barang bekas dia ya, perempuan yang sudah banyak tasnya pengen jual tas gitu, dia bisa menggunakan platform OLX atau eBay. Jadi itu dari konsumen individual ke konsumen individual yang lainnya. Nah, C2C ini sangat berkembang saat ini, sudah masuk ke jasa. Kemarin mungkin Anda sudah pernah membuka freelancer. Ya, ini adalah platform yang sangat populer buat orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa meninggalkan pekerjaannya saat ini. Di sana individual seperti saya, Anda semuanya bisa menawarkan jasa Anda tergantung expertise kita apa. Mungkin Anda yang ahli untuk membuat video konten, ahli untuk mengedit video, Anda bisa menawarkan jasa Anda personal di C2C ini. Atau iStock, ini adalah platformnya orang yang ini ya, fotografer. Dia punya produk-produk fotografer, dia bisa jualan di C2C platform ini. Kemudian ini ya, Fiverr ini sangat populer. Saya sangat sarankan Anda untuk akses, dan siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari Fiverr. Kemudian local e-commerce ini adalah, kalau kemarin kita bicara e-commerce itu adalah global reach, ubiquity, artinya tidak terbatas geografis, tidak terbatas waktu, bisa menjangkau ke seluruh dunia. Itu betul, tetapi ada beberapa e-commerce yang berbasis lokal ya. Local commerce ini merupakan generasi ketiga e-commerce. Ini muncul baru beberapa waktu sekarang ini ya. Ini adalah merchant yang dia menggunakan teknik untuk menjual ke suatu area yang terbatas. Contohnya apa? Misalkan GoFood ya. GoFood ini adalah e-commerce juga. Dia punya suatu jangkauan yang terbatas. Gojek juga suatu e-commerce, dia punya suatu jangkauan area yang terbatas, termasuk sayur box atau beberapa produk yang memang dia punya keterbatasan, tidak bisa untuk dijual dalam suatu jangkauan yang sangat luas. Dia menjual dengan namanya local e-commerce. Airbnb salah satu contoh juga local e-commerce ya. Kemudian yang ketiga adalah mobile commerce, yaitu menggunakan suatu perangkat mobile atau perangkat bergerak ya untuk melakukan suatu transaksi e-commerce. Misalkan ya, pembelian barang dan jasa di restoran, digital payment. Beberapa restoran, Anda datang ke suatu restoran, Fish & Co misalkan. Anda tidak disodori menu, tapi Anda langsung diminta untuk melakukan suatu transaksi itu di handphone Anda. Anda dine in ini, tidak take away ya, tidak GoFood. Datang ke restoran, tapi Anda melakukan semua proses transaksinya lewat handphone. Di beberapa supermarket pun juga seperti itu ya. Anda membelinya lewat handphone, tapi Anda datang ke suatu fisiknya di toko itu.
Digital payment itu adalah salah satu contoh aplikasi mobile e-commerce juga. Anda datang ke suatu tempat makan misalkan, kemudian membayar dengan OVO, dengan GoPay, itu adalah termasuk aplikasi dari mobile commerce. Spesifikasinya adalah digital payment. Social e-commerce adalah suatu e-commerce dengan memanfaatkan media sosial yang tadinya adalah bertujuan untuk mendukung suatu interaksi. Kemudian dimanfaatkan untuk komersil, kita bisa menjual produk atau jasa kita. Ya, Instagram sekarang sudah ada Instagram bisnis, Facebook juga sudah ada Facebook Marketplace, di mana di Facebook Marketplace ini konsumen bukan hanya sekedar bisa posting melalui bisnis bisa membuat suatu fanpage, tapi dia juga sudah bisa transaksi nanti walaupun masih Facebook belum menerima pembayarannya, masih dialihkan ke model pembayaran yang kita punya, ya. Model pemesanan yang perusahaan saat ini sudah punya, misalkan dialihkan ke website atau dialihkan ke online market kita atau ke WhatsApp dan lain-lain. Termasuk di Instagram juga sudah menyediakan fitur untuk bisnis. Itu adalah materi-materi yang kita pelajarin di presentasi. Di modul masih banyak beberapa materi Anda pelajarin sendiri. Misalkan contohnya adalah apa saja sih model-model dari B2C commerce. Nanti ada namanya e-letterer, ada commodity provider, ada namanya portal, ya. Itu adalah contoh dari B2C e-commerce. Anda pelajari secara detail sebelum mengerjakan tugas dan kuis. Terima kasih, sampai ketemu untuk minggu keempat.